Presiden Joko Widodo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengusut kasus korupsi IKTP senilai 5,9 triliun rupiah yang menyeret sejumlah nama besar. Presiden mengaku permasalahan IKTP telah mempengaruhi kinerja Kementerian Dalam Negeri. Ini diproses hukum yang benar, dan saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini. Termasuk ada nama dari kabinet Bapak, Pak, salah satu. Asas praduga tak bersalah, udah serahkan ke KPK, udah kan? Ya. Nah, iya, ini juga ada problem juga, kita harus buka juga kan? Karena ada masalah IKTP ini, sehingga di Kemendagri sekarang ini semuanya juga ragu-ragu, resah melakukan sesuatu, karena juga takut supaya diketahui di Kemendagri yang dipanggil ke KPK itu ada 32, bolak-balik itu. Jadi kalau ada masalah kekurangan belangko, masalah keterlambatan, itu imbas dari problem IKTP. Jadi ya kita mohon maaf kalau masih ada problem-problem seperti itu, karena memang ya mestinya peralatannya harusnya cerak rampung. Nih, habisnya 6 triliun, jadinya hanya sebuah KTP yang dulu kertas, ini plastik hanya itu. Di mana anggaran proyek pengadaan IKTP sebesar 5,9 triliun rupiah, KPK menyatakan kerugian negara akibat kasus korupsi pengadaan IKTP ini mencapai 2,3 triliun rupiah atau sekitar 38,98% dari total anggaran yang diajukan. Sejumlah oknum ini diduga menikmati uang panas ini baik dari pihak legislatif, eksekutif, maupun pihak swasta. Nah, sementara itu beberapa waktu yang lalu KPK menyatakan bahwa sejumlah oknum dengan inisiatifnya sendiri telah mengembalikan sejumlah dana yang diduga hasil korupsi proyek IKTP sebesar 250 miliar rupiah atau hanya sekitar 10,85% dari dana yang dikorupsi. Dan uang ini didapatkan dari 5 korporasi dari 1 konsorsium dan sekitar 14 orang oknum yang identitasnya masih dirahasiakan oleh pihak KPK. Dan kita berpindah ke slide selanjutnya, pemirsa. Dan pemirsa, kemudian KPK sendiri telah menetapkan 2 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek IKTP yang telah bergulir sejak tahun 2014. Tersangka pertama adalah Sugiarto, yang merupakan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Sugiarto ini ditetapkan sebagai tersangka pada bulan April 2014. Sugiarto kemudian ditahan oleh KPK pada tanggal 19 Oktober 2016 lalu. Dan pemirsa, kita lihat tersangka yang kedua adalah Irman yang merupakan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Irman ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 30 September 2016. Dan setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, KPK kemudian menahan Irman pada tanggal 21 Desember 2016 lalu. Dan keduanya dijerat dengan pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara serta denda mencapai 1 miliar rupiah. Kemudian selanjutnya sekitar 285 orang saksi telah diperiksa oleh KPK terkait kasus proyek pengadaan IKTP ini. Yang pertama, Muhammad Nazarudin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, pertama kali diperiksa dan memberikan informasi mengenai adanya masalah dalam proyek IKTP ini. Dan selain Irman dan Sugiarto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah saksi pun telah diperiksa oleh KPK. Di antaranya adalah Gamal Fauzi yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri periode 2009 dan 2014. Kemudian setelah itu ada Setia Novanto yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Novanto ini diduga memiliki peran sebagai pihak yang menerima dan memberikan uang kepada sejumlah oknum anggota Dewan untuk memuluskan proyek IKTP ini. Namun kemudian Novanto secara tegas membantah hal tersebut dan mendukung pengungkapan kasus ini. Sejumlah anggota Komisi 2 DPR yang juga telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK diantaranya adalah Ade Komarudin, dan ada juga Ganjar Pranowo dan Agun Gunanjar.
Hairunman Harahap yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPR, tempat di mana proyek pengadaan IKTP ini dibahas, juga turut diperiksa. Dan kemudian pemirsa, dari 2,3 triliun rupiah dana proyek IKTP yang dikorupsi oleh sejumlah oknum, 250 miliar rupiah telah dikembalikan kepada negara melalui KPK. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa jumlah dari 250 miliar rupiah tersebut berasal dari 5 korporasi dan 1 konsorsium dengan angka mencapai 220 miliar rupiah. Serta 14 orang oknum sejumlah 30 miliar rupiah. Dan identitas orang-orang dan korporasi ini sendiri masih dirahasiakan oleh pihak KPK. Dan meskipun demikian, KPK menyatakan bahwa meskipun telah mengembalikan uang, bukan berarti oknum-oknum ini akan lolos dari jerat hukum, karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pengembalian tidak menghapus unsur pidana, kalau dikembalikan hanya mengurangi hukuman saja. Dan kita ke slide selanjutnya, pemirsa. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik sudah bergulir kemarin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam sidang perdana ini, pihak jaksa penuntut umum membacakan berkas dakwaan pada 2 tersangka, yaitu Irman, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan Sugiarto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi siap datangkan 133 saksi dalam sidang kasus mega korupsi elektronik KTP. Pada sidang kedua mendatang, KPK akan hadirkan 8 saksi karena tidak ada eksepsi dari terdakwa. Terkait dengan persidangan kasus indikasi korupsi dalam pengadaan proyek KTP elektronik, dari koordinasi yang sudah kita lakukan akan diperiksa totalnya dalam 90 hari kerja ke depan. Jadi mulai dari pembacaan dakwaan dan 90 hari kerja ke depan sekitar 133 orang saksi pada persidangan kedua nantinya. Karena tidak ada eksepsi dari pihak terdakwa, kita berencana akan menghadirkan sekitar 8 orang saksi. Nah, kami akan mendalami beberapa fakta-fakta yang memang sudah dimunculkan dalam dakwaan dan informasi-informasi lain yang kita harap bisa selesai dalam waktu 90 hari kerja tersebut. Nah, KPK juga siap untuk melakukan persidangan 2 atau 3 kali dalam seminggu agar target 90 hari kerja maksimal tersebut bisa tercapai. Dan sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek pengadaan IKTP telah digelar pada Kamis lalu. Selain membacakan dakwaan kepada 2 terdakwa, Jaksa Penuntut Umum Irene Putri juga menyebutkan sejumlah nama yang diduga terlibat dan menerima dana korupsi proyek IKTP. Terkait diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya para terdakwa dan memperkaya orang lain, yakni Gamawan Fauzi, Dian Anggraini, Derajat Wisnu Setiawan beserta 6 orang anggota panitia pengadaan, Husni Fahmi beserta 5 orang anggota tim teknis, Johannes Marier, Anas Urbaningru, Marzuki Ali, Oli Jondur Kambe, Meljias Markus Meken, Nirman Amir, Tamsil Indru, Taufik Effendi, Teguh Juwarno, Hairunman Harahap, Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Mustofa Weni, Rindoko, Jazuli Juwairi, Agung Gunandar Sudarsa, Ignatius Mulyono, Miriam S. Haryani, Numan Abdul Hakim, Abdul Malik Haramain, Jamal Aziz, Markus Nari, Yasona Lawli, dan 37 anggota Komisi 2 DPR lainnya, serta memperkaya korporasi, yakni Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia atau Perum PNRI, PT Land Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Arta Putra, PT Sukovindo, manajemen bersama konsorsium PNRI yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar 2 triliun 314 miliar 904.234.275 rupiah 30